umum, sales secara umum, latar belakang, tips-tips. Iya, saya tanya tentang Bapak dulu kalau gitu Ya. di awal-awal nanti ya. Baik. Iya, baik. Ini adaptasi dulu kayak tadi. Adaptasi. Pemanasan dulu. Pemanasan. Udah? Halo Smart Listener, apa kabar Anda? Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Willy Daniel, ada produser acara Anthony Dio Martin. Sore ini, 1 jam ke depan kita akan bicara tentang satu topik yang pasti memberikan inspirasi untuk Anda tentang dunia sales. Iya, sudah bersama dengan saya, mohon maaf, saya lupa namanya. Zulkifli. Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli. Sudah bersama dengan saya ada Pak Zulkifli, saya akan tanya mengenai sales secara umum seperti apa. Ada persepsi kemudian yang berkembang di negara ini Ya. tentang profesi sales. Ya. Sales itu adalah profesi yang kemudian menjadi pilihan terakhir. Iya. Kalau kita tidak berprestasi, Betul. kalau kita tidak berpendidikan tinggi. Iya. Anda punya pendapat sendiri mengenai hal ini, profesi sales, dan kemudian paradigma yang beredar soal itu? Iya, terima kasih Mas Daniel. Saya kira ini pertanyaan yang banyak sekali saya dengar, dan bahkan saya sendiri selama 14 tahun di dunia perselesan juga, dan saya alami sendiri Mas Daniel. Jadi selesai itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Ya. Dan saya melihat tidak ada sesuatu orang pun yang akhirnya merubah paradigma itu. Sales itu apa? Misalnya pembohong, penipu, pengganggu. Nah, bagaimana mungkin ketika seorang sales melakukan hal itu, bagaimana mungkin dia bisa menjual dengan baik ketika paradigma itu ada? Ya. Bahkan tadi kata Mas Daniel, ini kalau masih ada pekerjaan yang lain, ya kenapa jadi sales gitu? Padahal sales ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Menurut saya itu, Pak. Anda bekerja sebagai seorang salesman. Profesi Anda salesman? Saat ini saya sebagai regional manager, tapi saya menangani sales juga. Jadi Anda membawahi divisi sales Iya, ya, berkaitan juga dengan sales. Betul. Baik, apa yang kemudian membuat Anda tertarik dengan dunia sales? Apa interesting point-nya? Apa hal yang membuat Anda terpikat dan mau berkutat dengan dunia sales? Iya. Dengan latar belakang tadi, bahwa saya ingin merubah paradigma sales yang terjadi di Indonesia. Kalau kita coba flashback ke Amerika dan lain-lain, sales itu ternyata profesi yang luar biasa. Iya. Bahkan di sana profesi sales itu lebih mulia, lebih bagus dibanding dokter. Iya. Tidak seperti halnya di Indonesia. Dokter luar biasa, sales kayaknya posisi yang paling bawah di dalam sebuah di negeri inilah pandangan masyarakat. Ya, sehingga saya mencoba untuk merubah paradigma itu, bahwa sales itu harusnya mengikuti cara-cara tertentu. Ya, karena selama ini yang dilakukan adalah hal itu terus-menerus, metodenya itu terus-menerus. Ya. Gitu loh. Saya ingin merubah paradigma sales di Indonesia. Kalau kemudian profesi sales ini begitu mempesona buat Anda, Ya. Anda pasti punya pemikiran sendiri tentang prospek sales di masa yang akan datang akan Ya. seperti apa. Menurut Anda seperti apa? Kalau Anda menjadi seorang salesman, Ya. misalnya Anda akan sekian tahun menjadi seperti ini, atau nanti beberapa tahun lagi Anda akan mencapai posisi ini. Nah, prospek salesman sendiri menurut Anda Ya. di Indonesia? Di Indonesia ya, di Indonesia kalau saya melihat para general manager di perusahaan-perusahaan tertinggi, multinasional dan lain-lain, ternyata yang paling banyak bahkan di perusahaan saya sekitar 25 cabang di Indonesia, 20 itu pertamanya dari sales, Mas. Ya. Ya. Sementara dari divisi lain itu hanya 5 orang. Ini artinya apa? Bahwa kemampuan kita pada saat menjadi sales itu karena sudah teruji di lapangan. Ini yang coba kita, mentalnya itu sudah kuat Mas Daniel. Ya. Sehingga pada saat nanti kita mengisi posisi di atas itu akan lebih mudah karena semua masalah kita sudah pernah hadapi. Oke, Gitu, baik. Mas. Ada kendala-kendala barangkali yang Anda temui Smart Listener di lapangan terkait dengan profesi Anda sebagai sales, atau barangkali Anda ingin mencoba menjadi seorang salesman, Anda boleh tanyakan ke Pak Zulkifli. Kami buka line SMS di 0812 11 12 959, atau silakan Anda boleh telepon kami langsung ke 021 398 33888. Ada banyak salesman muda sekarang di luar sana yang barangkali sekarang sedang ada di titik akhir dari perjuangan mereka. Saya sudah mau menyerah aja deh, Pak, gitu ya. Dikejar anjing misalnya. Iya kan? Iya. Ditolak sekretaris misalnya begitu ya. Saya tahu ini juga barangkali bagian dari pengalaman Anda. Anda punya pengalaman menarik tentang menjadi seorang salesman dan apa yang Anda lakukan untuk terus survive dalam profesi ini. Iya.
Ini kejadian yang sangat menyedihkan ya terjadi di Makassar ya seperti Mas Daniel tadi sampaikan, dan ini real terjadi di sel saya gitu. Terlihat dari wajah Anda ya, Iya, tragis sekali seperti peristiwanya. tragis Ya. gitu. Iya. Ketika hari itu mereka prospek di sebuah rumah yang saat itu memang posisinya terkunci dan lain-lain. Nah, sales itu datang ke sana door to door gitu. Biasanya metodenya seperti itu. Dan ternyata orang di dalam itu merasa terganggu dan satpamnya keluar melepaskan anjing ya. dan selesai ini dikejar. Mas Daniel sangat tragis gitu. Ya untungnya di ujung sana ada perempatan. Jadi selesai yang satu belok kanan, selesai yang satu belok kiri, anjingnya lurus. Ya. Tapi kemudian dia kembali ke kantor saya dan bercerita, bukannya saya ketawa, saya sangat kalau hal seperti ini terus-menerus terjadi, ya kasihan mereka. Gitu, Mas Daniel. Ketika Anda mendapatkan pengalaman seperti itu, ini satu pengalaman yang tidak enak. Sangat tidak enak. Nolakan gitu bicara seperti itu. Apa yang Anda pikirkan waktu itu? Ya ada sesuatu yang harus dirubah. Yang pertama tadi paradigma. Tapi ternyata paradigma itu penyebabnya sendiri adalah sales itu sendiri. Saat ini coba Mas Daniel mungkin jam 12 malam dapat SMS menawarkan sesuatu. Ya justru mereka pengganggu. Kita lagi istirahat sama keluarga di mana-mana ditawarin. Nah, saya akan menawarkan pada kesempatan ini bahwa ada cara-cara yang lebih baik untuk menjadi seorang sales. Ada cara-cara yang lebih baik untuk menjadi seorang sales. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Dan silakan kalau Anda mau tanya-tanya ke Pak Zul, Anda boleh SMS kami ke 0812 11 12 959 atau silakan telepon kami langsung ke 0213983388. Pada pertemuan berikutnya saya akan tanya kepada Anda, Pak Zul ya, tentang tips menjadi seorang sales. Ada pesan yang mau Anda sampaikan kepada semua listener di seluruh Indonesia terkait dengan profesi sales? Silakan singkat saja. Ya, baik kepada seluruh sales di Indonesia bahwa penyebab paradigma yang terjadi di Indonesia sudah sangat titik nadir dalam perselesan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama ya kembali untuk membangun bahwa sales ini adalah profesi yang mulia. Sehingga saya menyampaikan pada sebuah buku yang akan saya terbitkan itu I Love Selling. Ya, saya kira demikian Mas Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zul sudah hadir. Sales adalah profesi yang mulia. Menjadi tidak mulia karena memang kita tidak tahu caranya. Tapi nanti kita akan tanya di pertemuan berikutnya dengan Pak Zul. Saya harus undur diri, saya Willy Daniel, produser acara yang bertugas dan juga seluruh kru. Selamat sore dan sampai jumpa.